Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhkan dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya dan meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu pinta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu diberikan oleh orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam bacaan Injil di sana diungkapkan bahwa Tuhan sebetulnya mau mewartakan mengenai nasib dia di Yerusalem, yakni sengsara dan kematian. Tetapi sebagian murid itu justru mau untuk memaknai peristiwa perjalanan Tuhan ke Yerusalem itu adalah ini saatnya bahwa dia mau diangkat menjadi tokoh terkemuka. Tetapi di sana masih ada salah praduga, seolah-olah pemerintahannya itu yang akan dibuat oleh Tuhan Yesus itu masih di Yerusalem, karena Yerusalem pusat pemerintahan. Tetapi kita bisa melihat di sana Tuhan itu menunjukkan bahwa ini adalah suatu konsekuensi dari panggilan dia, yakni mau kembali kepada Bapa. Dan kematian ini menjadi semacam konsekuensi dari panggilannya. Memang sulit, tetapi dia sudah harus menyiapkan para muridnya. Walaupun juga para muridnya itu mensalahpahami, tetapi dia tetap harus mewartakannya. Tuhan Yesus mempunyai karakter bahwa dirinya adalah orang yang jujur, tapi cara dia mewartakannya kadangkala langsung, kadangkala menggunakan perumpamaan. Tetapi pada saat dia langsung disalahpahami oleh para murid, tetapi dia tetap mengatakannya, dan dia itu juga memberikan sesuatu bahwa apa yang dilakukan ini adalah kehendak dari Allah, dari Bapaknya. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Lalu sekaligus di sini kita bisa mendengar pewartaan dari Tuhan. Bagaimana kebesaran orang, martabat orang dilihat dari cara dia melayani.
Cara dia melayani adalah seperti seorang hamba, seperti seorang yang dirinya itu seolah-olah menjadi pelayan bagi dirinya sendiri. Apa yang dia cari, dia berikan kepada orang lain. Dia sebetulnya mau melayani dengan cara seperti itu. Nah, pelayanan ini itu mau untuk menjadi semacam petunjuk bagi diri kita. Bagaimana kualitas orang di dalam melayani. Bukan semata-mata kekuasaan. Karena duduk di sebelah kiri atau di sebelah kanan itu gambaran adalah kekuasaan. Tetapi justru martabat orang tidak dilihat dari bagaimana dia menguasai. Tetapi bagaimana dia melayani. Ibu bapak saudara terkasih, karena dalam diri orang melayani itu tersimpan kualitas orangnya. Nah, kita juga bisa melihat kebesaran orang dalam melayani. Kalau dia serius, maka dia tidak memperhitungkan dirinya sendiri hanya untuk mencari kekayaannya. Tetapi justru untuk memperlihatkan bahwa orang itu sungguh-sungguh mau untuk memberikan nyawanya. Ini berarti orang itu semakin punya kualitas, punya martabat tersendiri dalam dia melayani. Dan dalam pelayanan itu sungguh-sungguh orang itu bisa merasakan ini tulus atau tidak. Orang ini punya pamrih atau tidak. Maka kita sebagai pengikut Tuhan harus juga mampu melayani. Pertama, kita melayani adalah orang-orang yang dekat dengan diri kita. Tetapi di situ juga mengandung satu konsekuensi bahwa tidak semua orang suka dengan pelayanan kita. Kita bisa melihat dalam bacaan pertama, Nabi pun itu juga ada orang yang mau membunuhnya. Yeremia, di sana kita bisa melihat bahwa ada orang yang bersekongkol mau membunuh Yeremia. Tidak semua orang yang melayani itu akan disambut dengan tangan terbuka. Maka dalam kita melayani pun itu juga jangan lalu mengatakan, saya itu melayani kok ya masih ditolak. Tidak, justru ini adalah semacam batu ujian bagi diri kita. Apakah kita dalam melayani itu ada kesetiaan atau tidak? Aspek setia ini juga yang membuat kualitas diri kita itu teruji. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Maka kita diharapkan dalam pelayanan itu kita yang kita pikirkan adalah hanya Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Karena kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, maka ada pamrih, dan pamrih yang tersembunyi adalah pamrih membuat kita mau terkenal, membuat kita mau untuk dipuji, membuat kita mau untuk diperhitungkan oleh orang lain. Namun kalau kalau tujuan kita adalah mau untuk melayani Tuhan dalam diri orang yang membutuhkan, maka kita bisa menghilangkan semua pamrih itu dan kita mau untuk dipakai oleh Tuhan untuk menyapa banyak orang. Maka mari kita mencoba untuk menerapkan hidup itu dengan lebih baik lagi. Selamat merenungkan.